buat saudara-saudara kami yang kami cintai dan kami kasihi dari masyarakat Jejalen Jaya, yang pada saat ini yang sangat-sangat kami hormati, yaitu Bapak Ustadz Naimun. Dan kami sadar bahwa kami sebagai penganut agama yang minoritas, tapi biar bagaimanapun kami harus mengadakan sembahyang, harus ada satu tempat, sehingga kami berusaha untuk mengambil suatu tempat, dan kami menempuhnya dengan cara atau jalur hukum, ya, aturan-aturan yang ditetapkan. Jadi yang kami harapkan dari Pemda Bekasi untuk menindaklanjuti apa yang telah diputuskan oleh PT UN. Saya sudah sampaikan bahwa putusan PT UN ini sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi saya katakan juga, putusan ini juga memang sangat sulit untuk dilaksanakan di lapangan di bawah, karena kita khawatir kalau kita memaksakan eksekusi atas putusan ini akan terjadi clash horizontal begitu. Padahal kewajiban Pemda adalah untuk menjaga ketertiban umum. Ini berarti nyatanya bahwa jalur hukum juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Putusan ini memang sudah inkrah, tetapi belum final begitu. Jadi pertama, putusan itu adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan Bupati Bekasi nomor 300 dan seterusnya. Ketiga, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati tersebut. Keempat, memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan penggugat, serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp914.000. Itu adalah lengkap putusan yang saya sampaikan ini adalah memang sudah inkrah, Pak. Tetapi memang di lapangan sulit untuk kita laksanakan. Jadi saya mengharapkan bahwa pertemuan hari ini adalah kuncinya, Pak. Kalau kita ada kesepakatan, kita bisa sama-sama mengabaikan putusan ini, kita musyawarah, kita ada kesepakatan begitu. Jadi Bapak sudah dengar tadi Pak ya, Pak Naimun beserta teman-teman sekalian, bahwa rumah ibadah di Jalen ini sudah ada kekuatan hukum tetap, ya, di mana harus dieksekusi, segelnya harus dibuka. Gitu kira-kira ya, Pak Kabag Hukum ya, bahasa hukumnya begitu ya. Kira-kira segelnya dibuka. Nah, bagaimana barangkali Bapak menyikapi ini? Silakan sok. Misalkan pemerintah daerah membuka segel itu, sok, maka silakan dia. Silakan. Kalau sampai itu terjadi, saya tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi segel dibuka. Saya itu sangat kecewa sekali. Saya sangat marah sekali. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Warga saya sudah menunggu di bawah. Ternyata teman-teman dari Muslim masih bersikeras, begitu ya. Saya dari pemerintah daerah, ini kan kita musyawarah Pak ya. Saya dari pemerintah daerah barangkali menawarkan begini Pak. Bagaimana untuk sementara ya, teman-teman dari umat Nasrani bisa calling down. Sementara ini waktu ya, sambil mencari tempat lain barangkali di sekitar sana gitu ya. Kalau kita menilik dari hukum itu emang udah kita tidak usah dilaksanakan Pak. Ya. Karena kalaupun dilaksanakan itu lebih berbahaya lagi. Ya. Kami dari pemerintah daerah mohon pada teman-teman diberikan waktu 2 minggu nih Pak. Minggu 1 April terus sampai dengan 8 April. Setelah itu tidak ada kegiatan di sana. Kalau begitu saya setuju. Setuju kalau begitu Pak. Tapi harus ada tanda tangan Pak. Harus ada tanda tangan. Harus ada tanda tangan bukti. Setuju kalau begitu. Kalau tidak ada tangan saya tidak mau. Ya. Oke. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Nggak apa-apa saya sini. Setuju. Ya. Kalau saya kasih kesempatan untuk 2 kali kebaktian, tapi harus ada MOU. Ada pernyataan.
Ini usulan kami Pak, usulan kami. Kami silakan kepada Bapak gitu ya. Karena memang ya kami hanya fasilitasi demikian agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kami merasa ya seperti kita warga negara yang tidak ditelantarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kabupaten Bekasi. Padahal kita sebagai warga negara Kabupaten Bekasi, kewajiban kita sebagai warga negara telah kita membayarkan pajak. Sebaiknya pemerintah pun harus memberikan perlindungan dan tanggung jawab dan sama di mata hukum oleh warga negara. Tidak ada perbedaan walaupun kami memang asalnya dari Sumatera. Jadi kalau untuk menandatangani atau membuat begitu, serasa kurang pada tempatnya kalau menurut saya. Sebenarnya sudah inkrah, itulah jalan terakhir. Tapi karena masih ada dari pihak Pemda, ya itu sah-sah saja. Jadi kita sebagai negara hukum memang kita harus patuh kepada hukum. Itu aja dulu Pak. Jangan sekali-kali bahwa pemerintahan Kabupaten Bekasi membuka segel. Oke, kami punya toleransi, kami beri kesempatan sampai tanggal 8. Oke, mereka untuk melaksanakan kebahagiaan. Tapi harus ada kesepakatan hari ini Pak. Hari ini harus ada keputusan. Desa Jalan Jaya semua mayoritas Islam Pak. Ya. Semua mayoritas Islam. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita yang dari HKBP kan tidak bisa berhenti untuk ibadah, nggak boleh, ya kan? Besok akan diadakan demo, bahkan sebesar-besarnya no, masyarakat nunggu di bawah no. Ratusan Pak itu. No, lihat laki perempuan no, ratusan orang itu membawa motor, bawa mobil kemari. Maksudnya supaya betul-betul hari ini bisa diambil kesimpulan. Ternyata kagak ya terus besok mungkin lebih besar lagi Pak. Jadi begini Pak, andai kata besok kaum Kristiani mengadakan kebaktian, itu tetap terganggu sehingga tidak ada ketenangan. Coba saya minta dari Pak Pendeta lah, bagaimana ini kan dari umat Islam kekeh gitu kan, bahwa apa sih ya dia punya hak untuk menduduki sana. Ya, sedangkan kita kan polisi juga kan pada hari besok dalam rangka kenaikan bahan bakar minyak juga konsentrasinya kan ke Jakarta. Nah ini kan takutnya saya gesek kan. Tanggal 8 terakhir tidak ada lagi ibadah. Besok minggu mereka aman. Kalau memang dia mensepakati sampai tanggal 8. Itu Bikin oret-oretan Pak, gimana? Setelah tanggal itu bahwa umat Kristiani gereja HKBP tidak lagi untuk beribadah di lokasi itu, pindah di berpindah tempat di luar desa Jalan Jaya. Gitu. Setuju seperti itu? Oke? Ya. Bapak-bapak dari itu harus jelas Pak tempatnya. Jadi jangan dulu dibuat kesepakatan begitu, tempatnya pun tidak ada. Kan masih waktunya masih lama. Nanti cari. Makanya lebih baik di situ nanti, saat di situ. Enggak gini, maksudnya sekarang untuk menenangkan umat Islam ini, mohon maaf ya Pak Pendeta ya. Kan tanggal 1 kan masih lama panjang nih. Jadi nanti ini hanya dalam rangka untuk kesepakatan bahwa umat Islam juga tidak akan mengganggu umat Kristiani beribadat di situ. Nah, sambil nanti Pemda mencari tempat yang tepat untuk HKBP kan gitu ya. Betul Pak ya? Itu. Sekarang kesepakatan MOU-nya bahwa ini juga menerima ya. Tapi begini Pak ya, karena kita sudah sampai dalam itu. Iya. Jadi itu kan ada nanti diktumnya sampai. Ya, kalau persoalan hukum oke dah kita abaikan. Maaf ya, kalau nanti saya bicara hukum nanti saya salah lagi. Ya, kita bicara bukan bicara hukum lagi, bicara kita fakta yang ada sekarang gitu kan. Ini kesepakatan dalam arti umat Islam menyepakati, menyetujui, dipersilakan umat Kristiani untuk beribadat di lokasi itu sampai dengan tanggal 8. Persoalan itu nanti Pemda kan gitu Pak Ustaz Soid, kita pisahkan ini. Ya, oke? Ya ini supaya kita clear ini lah. Kalau gini nggak ada selesainya, sampai malam juga nggak akan selesai. Betul kan? Ya, saya kira itu. Ya, cukup. Ya nanti sedang dibuat. Ya terima kasih.